Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Adinda Milenial Baru Tarigat, Mela Puspita, Angel Pakpahan, Melva Tribersi, Ibnu Karami, Sakila Karisa, Dio Irfansyah, Helmi Oktaria SGR, Mujahidah, dan Fani Ayu Rahma Zahari. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Jaringan Dasar Manusia. Langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yang berjudul Jaringan Epitel akan dibawakan oleh Angel, Mujahidah, dan Melva. Untuk Angel, Mujahidah, dan Melva, disilahkan. Baik, saya akan memulai presentasi mulai dari materi jaringan epitel. Saya akan menjelaskan definisi, ciri, letak, dan juga fungsi. Jaringan epitel merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar. Jaringan epitel melapisi bagian luar tubuh seperti kulit. Letak jaringan epitel tersebar luas di seluruh tubuh manusia. Fungsi dari jaringan epitel yaitu membantu, melindungi, atau menutup organ. Jaringan epitel memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Ciri-ciri jaringan epitel yaitu terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Jaringan epitel memiliki 8 jenis jaringan, yaitu saya akan menjelaskan 2 di antaranya. Jaringan epitel yaitu yang pertama jaringan epitel selapis. Jaringan epitel selapis merupakan memiliki salah satu nama yaitu gepeng selapis yang berfungsi untuk menyaring atau filtrasi zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ sekaligus menghasilkan pelumas untuk kerja organ. Yang kedua, jaringan epitel berlapis merupakan epitelium yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk pipi. Untuk jenis yang ketiga akan dijelaskan oleh Angel. Yang ketiga, jaringan epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Fungsinya sebagai lapisan pelindung atau proteksi dan sekresi. Letaknya adalah di permukaan dalam lensa mata, retina mata, permukaan ovarium, saluran nefron, ginjal, kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar gondok. Jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan epitel kubus berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Fungsinya sebagai lapisan pelindung atau proteksi yang berperan dalam alat sekresi. Letaknya di sekitar kelenjar payudara, kelenjar keringat, kelenjar ludah, ovarium di masa pertumbuhan, ovarium testis, buah jakar, dan pangkal esofagus. Yang kelima, jaringan epitel silindris selapis. Jaringan epitel silindris selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. Fungsinya untuk perlindungan atau proteksi dan sekresi. Letaknya di jaringan silindris atau batang berlapis, saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mujahidah. Jaringan epitel silindris berlapis terletak pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsi epitelium silindris berlapis banyak seperti untuk proteksi dan sekresi. Selanjutnya, jaringan epitel bersilia. Fungsinya sebagai perlindungan atau proteksi, pergerakan, dan sekresi. Letaknya di saluran reproduksi, saluran pernafasan, dan rongga. Jaringan epitel tradisional. Letaknya di saluran pernafasan, kantung kemih, uretra, dan ginjal. Fungsinya sebagai perlindungan, pergerakan, dan sekresi. Selanjutnya dijelasin pada Helmi jaringan otot. Baik, terima kasih untuk Angel, Mujahidah, dan Melva. Materi kedua yang berjudul Jaringan Otot akan dibawakan oleh Fani Ayu Rahma Zahari dan Helmi Oktarini. Untuk Fani dan Helmi, silakan. Perkenalkan, nama saya Helmi Oktarini.
saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Jaringan otot ialah jaringan lunak pada tubuh yang mampu mengendalikan pergerakan, di mana jaringan otot juga berfungsi sebagai pembantu proses pergerakan aktif. Karakteristik terdiri dari sel kontraktil yang memanjang dan rapat berkontraksi. Yang kedua, memanjang jika sedang berlaksi. Atau lebih jelasnya lagi, kontraksi otot terjadi jika sedang beristirahat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Ayu. Saya perkenalkan, nama saya Fani Ayu Ramazahri. Saya akan menjelaskan jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik. Otot lurik menyusun sistem rangka berfungsi sebagai alat gerak manusia. Otot polos, yang kedua otot polos. Otot polos dan membentuk organ dalam manusia serta menggerakkan organ ini secara otomatis. Misalnya adalah otot polos pada usus dan lambung. Yang ketiga otot jantung. Otot jantung adalah penyusunan dinding jantung dan berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Ciri-ciri jaringan otot yaitu yang pertama hanya memiliki satu intisel yang berada di bagian tengah. Yang kedua, bentuknya kelondong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat dan tidak mudah meleleh. Yang ketiga, terdapat otot involunter atau otonom. Yang keempat, tidak mempunyai garis melintang. Presentasi selanjutnya mengenai jaringan saraf yang dipresentasikan oleh Syakila Karisa. Oke, terima kasih buat Fani dan Helmi. Materi ketiga yang berjudul jaringan saraf yang akan dibawakan oleh Syakila Karisa dan Ibnu Karami. Syakila dan Ibnu disilakan. Baik, jaringan saraf yaitu jaringan utama dan sistem saraf yang mengatur dan mengontrol fungsi tubuh serta aktivitas. Terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ciri-ciri berupa jaluran pendek bercabang, memiliki bagian yang terbungkus oleh selubung mielin, berfungsi mengantarkan impuls menjauhi badan sel. Sistem saraf ini agak berbeda dengan jaringan biasa karena sistem saraf ini sulit diperbaiki karena terdapat protein khusus yang terdapat pada saraf untuk menjalankan fungsinya sehingga sulit untuk beregenerasi seperti jaringan lainnya. Sistem saraf juga menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Oke, baik. Terima kasih. Ada sedikit penjelasan dari kawan kita yang bernama Syakila Karisa. Untuk Syakila Karisa, silakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan saraf. Dapat disimpulkan jaringan saraf berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kegiatan anggota gerak, mengatur aktivitas organ dalam tubuh yang tidak disadari. Sistem saraf merupakan pusat kendali tubuh yang berfungsi menerima dan menafsirkan informasi yang akan direspon oleh tubuh serta guna mengontrol respon. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dio. Baik, terima kasih. Adina. Perkenalkan, nama saya Mela Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat. Yang dimaksud jaringan ikat itu adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat atau menyatukan jaringan-jaringan lainnya. Jaringan ini dia tersusun atas sel-sel spesifik dan matriks, di mana matriks ini dibagi 2 menjadi sel-sel hidup dan serat. Sel-sel hidup itu ada 3, fibroblast, sel plasma, dan sarkopat. Sedangkan serat itu ada serat kolagen, serat elastin, dan serat retikular. Selanjutnya, jaringan ikat itu dibedakan menjadi 3 macam. Jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati itu memiliki fungsi membentuk tendon dan ligamen. Ciri-cirinya itu dia mengandung lebih banyak serat kolagen dan sedikit bahan dasar. Terletak pada
kapsul sendi, fascia otot, dan lapisan dermis kulit. Jaringan ikat sejati itu dia ada dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat, dia itu ciri-cirinya mengandung banyak sel sehingga memungkinkan perpindahan air, garam, dan berbagai nutrisi di dalamnya. Fungsinya menerima pesan sekaligus menghubungkan jaringan di sekitarnya. Letaknya itu ada di bawah kulit, sekitar pembuluh darah dan saraf, serta sekitar organ-organ tubuh lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Adina. Jaringan ikat cair fungsinya membawa zat gizi dan oksigen. Ciri-cirinya jaringan dasarnya atau matriks berupa cairan yang disebut plasma darah. Letaknya di jaringan darah ditemukan di dalam pembuluh darah. Jaringan ikat penyongkong itu terbagi atas dua, yaitu satu jaringan tulang. Fungsinya membawa zat gizi dan oksigen ke sel. Darah juga mengangkut postur tubuh. Letaknya jaringan darah ditemukan di dalam pembuluh darah. Ciri-cirinya jaringan yang zat dasarnya atau matriks berupa cairan yang disebut plasma darah. Jaringan ikat penyongkong itu terbagi atas dua, yang kedua itu jaringan tulang rawan. Fungsinya untuk melindungi organ-organ dalam dan mendukung postur tubuh. Ciri-cirinya memiliki struktur paling keras, terdiri dari sel-sel khusus yang disebut kondroblast. Letaknya ditemukan pada sejumlah bagian tubuh, sendi antara tulang, telinga, hidung. Presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.